2, 1. Wah, sudah waktunya ibadah lagi ternyata. Hai teman-teman, apa kabarnya? Masih di rumah aja ya. Walaupun kita masih di rumah, kita harus tetap semangat, oke? Nah, sekarang kita mau ibadah. Sebelum kita beribadah, kita siapin hati kita dulu masing-masing di rumah. Kita mau berdoa. Yuk, kita berdoa sama-sama, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan masih kasih kesempatan kami untuk beribadah. Kami tahu kalau kami beribadah Tuhan masih dalam keadaan online. Mungkin kami lihat ibadah ini lewat handphone kami atau laptop kami, tapi kami percaya Engkau ada di setiap rumah kami Tuhan. Hari ini Tuhan, sebentar kami mau memuji Tuhan, kami mau mengangkat puji-pujian kami biar kami boleh bersemangat dan bersuka cita saat memuji Engkau, dan Engkau boleh disenangkan oleh puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yes. Teman-teman, sebelum kita ibadah, kita gerak-gerak dulu badannya sedikit aja. Gak usah gimana-gimana, karena kan selama ini kita rebahan terus. Nah, kita mau nyanyi Jalan Serta Yesus, tapi pakai gerakan ya, cuma muter-muter aja. Ajak papa mama, adik kakak yang ada di rumah untuk ikutan sama kita. Yuk! Kak Tasya ajak adiknya Kak Tasya, dia katanya mau ikutan. Nah, ikutin kita ya. Dan nanti kalau misalnya itu, nanti sambil nyanyi juga. Jalan serta Yesus, putar. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Oke, gitu ya adik-adik ya. Bisa? Kita mau putar videonya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekarang kita akan menghafal sumber kebenaran. Pakai gerakannya adik-adik. Rencana Tuhan baik buat saya. Sekali lagi adik-adik, rencana Tuhan baik buat saya. Jadi apapun yang dialami oleh adik-adik, rencana Tuhan itu pasti baik dan selalu indah. Jadi tetap semangat dan jangan menyerah ya adik-adik. Yuk kita menyanyikan lagu Allah yang memeliharaku. Allah yang memeliharamu, Ia berada di samping kananmu hingga matahari
Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, semangat? Coba kakak tes suaranya. Kegorior. Wah, keren banget. Walaupun di rumah ibadahnya kita mau tetap semangat ya, tetap menyediakan hati yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sebelum kita baca firman Tuhan, sebelum kita dengar kisah yang satu ini, kita sama-sama berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, karena Engkau Allah yang selalu memberikan yang terbaik buat setiap kami. Kami percaya Tuhan Yesus, walaupun kami mungkin di rumah aja, tapi Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, bukakan telinga kami Tuhan, bukakan hati kami, untuk kami mengerti dan kami bisa mempraktekkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, aku bersyukur. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Yes. Nah, hari ini Kak Stevi akan menceritakan tentang salah satu tokoh pria atau laki-laki ya di Perjanjian Lama. Pria ini memiliki banyak sekali saudara. Wah, dia punya banyak kakak, dia juga punya adik. Lalu pria ini juga bisa menafsirkan mimpi orang lain. Nah, udah pasti bisa tebak dong. Siapa ya kira-kira? Depannya Y, belakangnya F. Yusuf, benar sekali. Jadi Kak Stevi mau ceritain tokoh yang sama seperti yang minggu lalu ya, tentang si Yusuf ini. Ada yang tahu? Ada yang ingat cerita Yusuf itu seperti apa? Nah, Kakak Stevi yakin teman-teman semua mungkin masih ingat ya. Yang pertama, Yusuf itu mengalami hal yang tidak enak adik-adik. Ia dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya sendiri. Wah, siapa di sini suka berantem sama kakak sama adiknya? Nah, nggak boleh ya, kita harus saling mengasihi, saling mengampuni, kita harus bersama-sama saling berbuat baik, jangan seperti saudara-saudara Yusuf ini. Nah, yang kedua, apalagi yang Yusuf alami? Ada yang ingat? Setelah dibuang ke sumur, Yusuf dijual menjadi budak. Wah, coba bayangkan, saudara-saudara kita sendiri, kakak, adik, koko, cici, wah, menjual kita ke orang lain untuk jadi budak. Pasti rasanya gak enak ya, Kak Stevi juga gak mau. Nah, selanjutnya tidak sampai di situ loh kisahnya Yusuf. Setelah dijual ke Mesir, Yusuf difitnah, Yusuf disalah-salahkan. Bayangkan adik-adik tidak salah tetapi dihukum. Nah, pasti gak mau ya. Sama Yusuf juga mengalami hal itu. Ia disalahkan, dituduh, dan akhirnya harus dipenjara.
Wah, nggak enak banget ya di penjara, dikurung, nggak bisa kemana-mana. Mungkin seperti yang adik-adik alami hari ini ya. Kita susah untuk pergi-pergi keluar, itulah yang dialami Yusuf, bahkan lebih parah. Nah, pertanyaan Kak Stevi, apakah Yusuf marah-marah? Apakah Yusuf ngambek, banting-banting barang? Apakah Yusuf kesel, benci sama saudara-saudaranya? Enggak sama sekali adik-adik. Yusuf justru mengasihi, mengampuni, dan membantu saudara-saudaranya. Bahkan dia ajak tuh saudara-saudaranya yang sedang kelaparan untuk diberi makan. Wah, keren sekali ya. Di sini adakah dari adik-adik yang ketika dijailin sama saudara, teman, tapi tetap berbuat baik, tidak marah-marah, tetap tersenyum, bersukacita? Nah, itulah yang dilakukan oleh Yusuf. Nah, pertanyaannya, kenapa ya Kak Stevi, kok Yusuf bisa sehebat itu ya? Udah dituduh, sudah dibuang ke sumur, tetapi tetap mengasihi dan mengampuni, tidak marah-marah. Kenapa? Karena Yusuf tahu bahwa itu semua terjadi karena rencana Tuhan. Karena Yusuf dijual ke Mesir, karena Yusuf dimasukkan ke penjara, akhirnya Yusuf bisa menyelamatkan bangsa yang besar dari bencana kelaparan. Tadinya banyak orang yang harusnya mungkin sudah mengalami kelaparan, bahkan meninggal. Tapi karena Yusuf, akhirnya bangsa-bangsa diselamatkan dari masa kelaparan. Nah, teman-teman, begitu juga ya dengan kehidupan kita. Contohnya adik-adik misalkan harus di rumah aja, nggak bisa kemana-mana. Bosen Pak, bosen Ma. Apalagi misalkan di rumah sering berantem sama koko, cici, adik, kakak ya. Apalagi mungkin adik-adik sedang mengalami ada yang sakit. Wah, nggak enak Kak, sakit. Atau anggota keluarga ada yang sakit. Lalu apalagi mungkin banyak hal yang kita mengalami hal tidak enak. Tapi kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus itu pencipta Kakak Stevi dan juga adik-adik. Jadi Tuhan Yesus paling tahu yang paling baik untuk kita. Jadi jangan takut, jangan marah-marah, jangan sedih. Kita harus ingat Tuhan Yesus punya rencana paling baik untuk adik-adik. Jadi kita harus seperti Yusuf. Kita punya hati yang baik, respon yang benar, kita tetap tersenyum, tetap bersukacita, tetap sabar, tetap mengasihi, mengampuni. Nah, adik-adik, siapkah kamu seperti Yusuf? Nah, Kak Stevi juga mau belajar ya. Yuk, sebelum kita berdoa, kita mau hafalkan ayat supaya kita sama-sama ingat untuk selalu berespon benar seperti Yusuf. Ikutin gerakan Kak Stevi ya. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini, akunya A-nya besar ya, berarti Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Wah, bisa? Gampang? Sekali lagi Kak Stevi ulang, lebih cepat ya. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Jadi kita selalu ingat ya adik-adik, Tuhan punya rencana yang selalu baik untuk kita semua. Yuk adik-adik kita mau berdoa. Siapa di sini adik-adik yang lagi mengalami hal tidak enak? Mungkin ada yang sakit atau lagi mengalami masalah di sekolah atau di rumah. Kita mau sama-sama berdoa. Kita mau undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita untuk kita tahu bahwa rencana Tuhan selalu baik untuk kita semua. Yuk adik-adik kita berdoa. Taruh tanganmu di dada. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, untuk kebenaran-Mu Tuhan yang Kau berikan buat setiap kami. Kami menjadi sadar Tuhan Yesus bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Tuhan punya rencana yang selalu baik untuk kami. Walaupun kami mungkin pernah seperti Yusuf mengalami hal-hal yang tidak enak Tuhan, tetapi kami mau percaya bahwa rancangan Tuhan, rencana-Mu adalah yang terbaik. Kami gak mau takut lagi, kami gak mau sedih lagi Tuhan, tapi kami mau punya sikap yang benar. Kami tidak mau marah-marah, kami mau dengar-dengaran, kami mau taat karena kami percaya Tuhan Yesus punya rencana yang baik. Terima kasih Bapa, pimpin kami selalu setiap hari di rumah dimanapun kami berada untuk kami selalu melakukan hal yang benar. Di dalam nama Yesus, setiap adik-adik yang percaya berkata, amin. Terima kasih Kak Stefi buat firmannya. Nah adik-adik, firman tadi tentang siapa? Iya, tentang Yusuf. Coba adik-adik, Yusuf itu orangnya seperti apa? Ya betul, Yusuf orangnya taat, sabar. Dia tidak mengeluh walaupun banyak masalah yang harus dia hadapi. Dan juga dia selalu bersemangat. Dia selalu berusaha menyelesaikan tugas-tugasnya itu dengan baik. Ya adik-adik, kita juga ya mau sama-sama belajar seperti Yusuf. Nah, yuk adik-adik kita mau berdoa ya. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat merema di dalam hati setiap adik-adik. Adik-adik Tuhan boleh belajar menjadi anak-anak yang taat, sabar, tidak mengeluh, dan juga selalu bersuka cita. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan yang memberikan adik-adik kesehatan, pertolongan-Mu Tuhan, dan selama liburan ini biarlah adik-adik boleh menjadi berkat bagi papa mama, adik kakak, dan orang-orang yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami serahkan hidup setiap adik-adik ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Di masa pandemi seperti sekarang, adik-adik pasti diberi makanan yang sehat oleh mama. Wah, makanan yang membuat jasmani adik-adik menjadi sehat. Nah, adik-adik juga perlu nih memberi makan rohani adik-adik. Caranya gimana? Caranya dengan bersaat teduh. Ya, adik-adik bisa mendapatkan bahan untuk renungan saat teduh di sini. Tuh, ya adik-adik ya, adik-adik bisa bersaat teduh setiap hari dari renungan bahan saat teduh ini. Nah, adik-adik juga nih bisa mengirimkan loh kesaksian adik-adik. Apa sih yang adik-adik dapat dari renungan saat teduh yang adik-adik baca? Nah, adik-adik bisa kirim kesaksian adik-adik itu kemari. Nih, di sini alamatnya. Ya, kakak tunggu ya kesaksian dari adik-adik. Terima kasih adik-adik. Sekian ibadah buat hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus